Oke, baik dok. Spotlight ini milik dokter. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama yang baru saja merayakan tahun baru Imlek. Selamat tahun baru, sukses, sehat, bahagia selalu. Saya juga sama Mas Fijar. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen Living for You yang memberikan kesempatan kepada saya untuk silaturahmi bersama teman-teman yang saya melihat banyak sekali dari berbagai kota, ada yang dari Bali, ada dari Manado, luar biasa, Jawa Timur juga ada, Malang juga ada, saya tadi lihat. Sekali lagi terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Hendra. Saya langsung ke materi, saya minta izin Mas Fijar beberapa waktu ya, Baik mudah-mudahan dok. bisa jelas nanti disampaikan. Siap. Silakan dok. Baik, ini adalah materinya sebetulnya sangat sederhana, tapi coba kita jadikan materi ini sebagai bahan untuk diskusi. Jadi saya tidak ingin ini adalah satu masukan atau satu sharing dari saya, tidak. Tapi lebih ke bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Di malam hari ini saya akan coba membahas atau berdiskusi mengenai penyakit degeneratif, termasuk di dalamnya adalah kanker. Dan ada satu kata-kata yang mungkin jadi agak ramai sedikit karena kata-katanya beda. Hati-hati dengan kadar kolesterol darah. Tapi saya tambahkan yang normal. Artinya adalah Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita kadang-kadang tidak pernah terpikirkan atau tidak sadar bahwa kasus serangan, bahwa kasus silent killer yang tiba-tiba tanpa ada gejala, bahkan kalaupun diperiksa laboratorium, kadar kolesterol kita normal. Atau kebalikannya, kita juga sering olahraga, sepeda dan sebagainya, badminton dan sebagainya. Tapi tiba-tiba terjadi kasus serangan jantung dan seterusnya. Ini yang jadi catatan penting buat kita. Jadi kenapa saya menyampaikan hati-hati dengan kadar kolesterol darah yang normal. Nanti pasti akan jadi bahan diskusi lagi. Sekali lagi terima kasih ke Living for You. Dan mudah-mudahan bahan diskusi ini mengenai penyakit degeneratif termasuk di dalamnya adalah kanker, kita akan dapatkan. Yang pertama saya ingin menyampaikan satu adalah kasus, yaitu materi atau bahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai hipertensi di Indonesia dari waktu ke waktu. Sedih buat saya atau prihatin sekali karena 18 tahun sudah ada yang kena hipertensi di Indonesia dan akannya meningkat terus-terusan. Yang pertama. Yang kedua adalah kasus stroke. Di Indonesia 15 tahun sudah kena kasus stroke. Angkanya juga meningkat. Ini data resmi ya, Kementerian Kesehatan, Riset Kesehatan 2018. Penyakit ginjal kronis, cuci darah, sama meningkat. Tidak terkecuali. Kemudian diabetes atau kencing manis, meningkat juga. Angkanya dari 0,9 naik jadi 10,9. Ini jadi bahan diskusi buat kita. Jadi nanti kalimatnya adalah, atau yang paradigma yang sebelumnya kita terima adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak bisa disembuhkan. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Itu udah nempel banget ke pemikiran kita atau kita sudah terdoktrin sedemikian rupa. Tapi harusnya tidak seperti itu. Nanti kita diskusi. Demikian juga dengan kanker, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kanker di Indonesia naik 1,4 menjadi 1,8 per mil Indonesia. Demikian juga dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan catatan penting buat emak-emak nih, yang merasa laki-laki jangan bangga, karena kanker di Indonesia laki-laki itu hanya 0,7 per mil dari sampel yang terbaca oleh riset.
wanita, perempuan itu 2,9 atau 4 kali lipat lebih ini catatan penting. Kenapa di Indonesia wanita jauh lebih banyak terkena kanker? Harus ada diskusi tersendiri kenapa sampai demikian. Tapi ini adalah catatan penting. Artinya bagi wanita, bagi ibu-ibu, bagi perempuan, maka harus punya concern lebih ketika membicarakan atau ketika mendiskusikan mengenai kanker. Ini catatan penting. Yang terakhir yang lebih menarik lagi adalah kegemukan di Indonesia atau obesitas. Obesitas dari kurun waktu ke kurun waktu ini naik terus. Jadi kalau di 2018 berarti nanti 2023 atau tahun ini riset dilakukan, maka saya yakin banget ini akan naik lagi. Makin banyak di Indonesia orang dengan kegemukan atau obesitas. Ini juga bahan yang harus kita diskusikan. Dan di kegemukan atau di obesitas, maka migrain ada di sana. Tumor cerebri, meskipun dikatakan sebagai pseudotumor cerebri, kolesterol, perlemakan hati atau liver metabolic syndrome, diabetes, polikistik ovari syndrome, kelainan vena dari mulai varises sampai ke pasir atau hemoroid. Kemudian depresi, sleep apnea sampai meninggal, asma, serangan jantung, hipertensi, GERD, dari mulai kronis akhirnya terjadi GERD. Kemudian kelainan saluran kemih dan penyakit degeneratif lain dalam bentuk penyakit sendi. Ini ada ditemukan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Dan kalau kita melihat di sini, kalau kita bisa menurunkan berat badan, ketika kita bisa mengurangi lemak dalam tubuh kita, maka hipertensi akan selesai 92%. Tidak berbicara yang lain. Turunkan berat badan. Kemudian diabetes bisa selesai 83%. Serangan jantung akan turun 82%. Demikian juga dengan kondisi lain. Ini catatan penting. Dan menariknya malam ini, obesitas atau kegemukan tentunya akan mudah atau akan selesai dengan mudah. Karena Living for You punya produk Live Talk for You. Saya ingin ngecek nih, Mas Fijar. Apakah setuju teman-teman dengan Live Talk for You menurunkan berat badan? Mohon di chat jawab dengan angka 1 kalau setuju. Ada yang ngerespon saya? Saya pengen lihat. Mas Fijar dibantu. Ini sudah ada 107 orang. Setuju. Waduh, cepet banget setujunya. Cepet banget. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Saya cuma ngetes doang nih. Nah, ini catatan penting buat kita karena di sini berbicara fiber. Nanti kita akan bicara mengenai produknya. Tapi paling tidak turun berat badan berarti kasus degeneratif sudah bisa diusahakan. Paling tidak kita sudah ada usaha. Kita sudah ada ikhtiar untuk menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit degeneratif termasuk kanker di dalamnya. Ya. Nah, yang kedua yang menarik lagi malam ini kita akan diskusikan hal yang sama, yaitu berbicara mengenai Live Telo for You. Kenapa demikian? Karena ini adalah senjata pamungkasnya. Rahasianya nanti. Paling tidak kita akan membicarakan mengenai kromosom. Kita akan membicarakan mengenai inti sel. Kita akan membicarakan mengenai telomer. Live telo identik dengan telomer yang dipertahankan oleh kandungan yang ada di dalam Live Telo for You. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat kita bahan diskusi. Satu lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin menggarisbawahi bahwa aterosklerosis atau gangguan pembuluh darah pada arteri dalam bentuk kekakuan, dalam bentuk sumbatan, dalam bentuk elastisitas yang tidak ada, awalnya sehat, kemudian sampai kenisbatan, ini terjadi di seluruh, catatannya adalah di seluruh arteri. Jadi tidak hanya berbicara penyempitan pembuluh darah di jantung, atau penyempitan pembuluh darah di susunan saraf pusat kita. Tidak hanya sekedar serangan jantung, tidak hanya sekedar stroke, tapi seluruh tubuh ini termasuk disebutkan adalah kaki. Maka seluruh pembuluh darah kita karena proses yang sama, karena manusia yang sama, karena orang yang sama, terjadi sumbatan, maka ini terjadi semuanya. Sampai terjadi kematian.
Ini jadi catatan penting. Nah, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang mungkin ini akan jadi seru ceritanya karena berbicaranya mengenai penis, berbicaranya mengenai sistem reproduksi pada pria. Ini adalah ilustrasi mengenai penis, penampang penampang melintangnya. Mohon dicatat, di sini ada arteri. Yang biru adalah vena, yang merah adalah arteri. Ini ada arteri. Kalau arterinya ini mengalami aterosklerosis, jangan harapkan penis bisa berfungsi dengan baik. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan kasus disfungsi ereksi, seperti yang kita pernah bahaskan dalam produk Stames for You, ini tidak hanya sekedar berbicara di disfungsi ereksinya, tapi berbicara juga di pembuluh darahnya. Ini ilustrasi yang pernah kita lihat kan. Kalau darah masuk ke dalam penis seorang laki-laki, volumenya sekian, kemudian keluar juga dengan outflow yang kira-kira tidak jauh berbeda, maka penis ini tidak akan besar, tidak akan keras, tidak akan panjang, tidak akan lama. Tapi kalau pembuluh darahnya bagus, aliran darahnya besar sekali, darah yang masuk ke besar, kemudian fungsinya di outflow-nya mengecil karena seolah terjepit oleh darah yang banyak sekali, tertampung di dalam penis, maka penis akan besar, keras, panjang, lama, dan seterusnya. Ini catatan penting bahwa ada aterosklerosis. Ada kasus aterosklerosis dalam pembuluh darah. Jadi artinya seluruh pembuluh darah berarti akan terkena. Lutut kita mengalami yang sama, lambung kita mengalami yang sama, ginjal mengalami yang sama. Itulah degeneratif. Ini ilustrasinya. Ini tidak ada ereksi, tidak masuk, terus kantong ini tidak terisi oleh darah, keluar dengan jumlah yang sama, tidak terjadi ereksi. Yang normal harusnya adalah darah masuk, kemudian ditampung di sinusoid ini, dan kemudian darah keluarnya seolah terjepit, jadi darahnya kecil sekali, atau jauh lebih kecil, sehingga penis membesar, keras, panjang, lama. Saya nggak tahu penis ini punya ibu atau punya bapak, karena nempelnya di bapak, tapi yang seru adalah ibu-ibunya. Tolong tidak dicatat ya. Baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan aterosklerosis? Bagaimana dengan kasus pembuluh darah? Maka peran dari Liptox for You juga berperan di sana. Demikian juga dengan Liftelo for You akan berperan. Mudah-mudahan ini menjadi ilustrasi yang menarik buat nanti kita diskusikan di sisi produk. Nah, demikian juga dengan diabetes degeneratif yang lain. Bukan berbicara pankreas yang menghasilkan insulin. Karena apa? Karena insulin yang dihasilkan itu dihasilkan melalui pembuluh darah juga. Kalau pembuluh darahnya ini belum mengalami aterosklerosis, maka sama halnya diabetes pun akan sulit untuk dapat dikendalikan. Gula darah lagi yang diperiksa masih tetap tinggi. HbA1c yang diperiksa masih tetap tinggi, meskipun sudah disuntik insulin. Tapi berbeda Bapak Ibu sekalian, ya, bagus sekali saya ingin menyampaikan. Orang Jepang ternyata konsumsi, sekali lagi, konsumsi karbohidrat ini tinggi sekali orang Jepang. Tapi konsumsi lemaknya, konsumsi kolesterolnya kecil sekali. Dan diabetes paling kecil di Jepang. Berbeda dengan Amerika. Amerika itu sudah rendah karbo. Lemaknya, kolesterolnya tinggi, maka diabetes banyak di Amerika. Ternyata diabetes itu juga berhubungan dengan lemak yang kita makan sehari-hari. Kolesterol yang kita makan sehari-hari. Ilustrasi yang menarik. Ketika seorang diabetes, ini tipe 1 nih, jelas-jelas suntik insulin, tapi kita hanya ingin melihat kolesterol. Ketika orang yang diabetes 1, kemudian diminta untuk meningkatkan konsumsi fibernya, ini beda nih, tinggi karbo, tinggi fiber, tinggi serat, dan hasilnya kolesterolnya itu turun dalam hitungan hari, hari ke-6, hari ke-12, hari ke-18. Demikian juga peran serat yang ada di dalam Liptox for You, maka akan dengan mudah menurunkan kolesterol, maka akan mudah mempengaruhi pembuluh darah arteri. Dan kasus kedua, ini pasien dengan disuntik insulin, baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi yang kita lihat sekarang suntikan insulinnya.
Ketika yang dikonsumsi adalah tinggi karbo dan tinggi serat, di dalamnya ada lift tox for you, tinggi serat di dalamnya. Maka suntikan insulin, dosis insulin yang tadinya 10, 20, 30 unit, ini mengalami penurunan dalam hitungan hari. 6, 12, 18, 42 hari. Ini turun secara signifikan. Mudah-mudahan jadi bahan lagi diskusi lagi. Ini tetap berperan ini tetap berperan nanti kita diskusikan sama-sama ketika kita bicara produk. Nah, yang terakhir adalah mengenai kanker. Dokter Bapak Setio, Ibu, sorry dok, khususnya wanita. izin potong sedikit. Siap, Suaranya siap Mas agak Fijar. kurang jelas infonya dok. Mungkin videonya boleh dimatikan aja dok. Khawatir memang jaringannya kurang Oke, stabil. siap, siap. Siap. Saya Sorry dok. coba. Baik, Ya. baik. Nggak saya ke video ini saya matikan ya. Oke. Sebentar. 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 Oke, saya coba bantu matikan dari sini ya dok. Oke, Iya, sudah aman sebentar. dok. Sudah saya matikan dok Sebentar. videonya. Udah dimatikan ya? Sudah saya matikan. Silahkan dilanjut dok. Baik. Jadi langsung ke slide ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ulangi lagi. Sekarang kita bicara kanker. Kanker tidak hanya berbicara di karsinogeniknya, tapi yang berperan adalah aktivitas enzim. Jadi apapun karsinogeniknya, ini adalah alfa toksin sangat karsinogenik, sangat menyebabkan kanker. Tapi yang berperan adalah aktivitas enzim ini. Kalau aktivitas enzim ini tinggi, maka terbentuklah materi atau benda atau substan yang akan merubah DNA di dalam kromosom sel kita. Jadi yang berperan adalah aktivitas enzim di dalam sel hati. Inilah yang memungkinkan terjadinya kanker. Nah, catatan penting adalah aktivitas enzim ini ditentukan oleh protein yang kita konsumsi. Kalau proteinnya tinggi sampai 20%, maka resiko kankernya tinggi sekali. Tapi kalau proteinnya kita turunkan dari 20 menjadi 5%, maka aktivitas enzim ini turun drastis sekali, signifikan sekali, sampai 76%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, protein yang mana? Itu adalah protein yang kita sukai. Yaitu protein yang juga berbarengan, makanannya sama, di samping mengandung protein, yang tinggi proteinnya juga mengandung lemak, mengandung kolesterol. Itulah makanan yang kita suka. Tapi kalau proteinnya berasal dari yang kita tidak suka, ini adalah sama-sama 20%. Tapi ini tidak kita suka ini. Yaitu proteinnya berasal dari sayur yang kita tidak suka. Berasal dari buah-buahan yang kita tidak suka. Berasal dari kacang-kacangan, ubi-ubian yang kita tidak suka. Ini risiko kankernya rendah sekali. Ini catatan penting untuk bicara kanker, khususnya kepada ibu-ibu. Nah, saya ingin masuk pada produk lagi. Ini sangat berperan. Sekali lagi, makanan ini kita tidak sukai atau kita tidak berbanyak-banyak mengkonsumsi makanan seperti ini. Buah, sayur, kita tidak serta-merta, tidak rutin, tidak hebat, tidak heboh. Inilah perlunya lift tox for you dalam kondisi kanker. Demikian juga kita bicarakan bagaimana peranan daripada telomer yang dipertahankan, yang bagus, bagaimana perannya terhadap kanker. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, catatan kita bagaimana kita mengenal penyakit degeneratif. Maka yang pertama adalah kita harus sadar ini tidak pernah turun. Yang kedua, kolesterol, jangan hanya melihat dari kadar kolesterol di dalam darah, tapi periksalah pembuluh darah kita. Apakah sudah ada aterosklerosis atau tidak? Apakah sudah ada sumbatan atau tidak? Dok, gimana caranya periksanya pembuluh darah itu? Fungsi kita. Kalau kita di treadmill, kalau kita olahraga, ngos-ngosan, naik tangga, sudah mohon maaf ya sekali lagi ya, suruh naik tangga saja, belum naik tangga aja, ngelihat tangganya ada, udah ngos-ngosan. Itu artinya kita sudah ada gangguan di pembuluh darah.
Itu yang saya katakan, kenali dan pahami sejak dini penyakit degeneratif. Mau olahraga saja malas. Itu adalah penyakit. Itu adalah pembuluh darah kita yang jelek. Demikian juga dengan asam urat. Asam urat pun jangan melihat asam urat di dalam darah saya normal, 5, bukan. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi terus makanan yang mengandung bahan baku untuk terbentuknya asam urat. Sehingga yang terjadi apa? Kristal asam urat di seluruh persendian kita, termasuk di ginjal kita. Demikian juga dengan diabetes. Diabetes jangan melihat pankreas. Jangan hanya memeriksa HbA1c atau gula darah, tapi korelasikan ke kolesterol, korelasikan dengan asam urat. Karena ini berhubungan sekali. Ini adalah degeneratif, ini adalah metabolisme, kelainan metabolisme. Demikian juga yang terakhir obesitas. Obesitas di dalamnya adalah diabetes. Obesitas di dalamnya adalah serangan jantung. Obesitas di dalamnya adalah stroke. Ini juga merupakan bagian serius dari satu penyakit. Terakhir kanker. Ibu, sekali lagi buat wanita, buat perempuan, kanker tidak hanya mempertimbangkan karsinogenik, tapi makanan yang kita konsumsi itu sangat berperan. Karena akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi sel kita, mempengaruhi kromosom kita, mempengaruhi telomer kita. Ini jadi catatan penting buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pernah lihat pasti karena ini adalah materi dari Living for You. Apa sih yang menjadi berperan menjadi jelek penyakit degeneratif termasuk kanker adalah racun. Sekali lagi adalah racun baik dari luar tubuh kita maupun radikal bebas yang dihasilkan oleh badan kita. Artinya apa? Kalau kita ngelihat ini polusi, ngelihat handphone kita, tapi ingat ada diet yang tidak sehat, ada makanan yang salah, yang saya katakan tadi. Ada makanan yang memperberat tubuh kita, akan ada makanan yang akan, mohon maaf sekali lagi, akan mempengaruhi telomer kita, mempengaruhi sel kita, mempengaruhi kromosom kita. Akan meningkatkan radikal bebas. Radikal bebas ini akan mempengaruhi sel kita, telomer kita, kromosom kita. Sumber racun inilah yang harus kita selesaikan dari awal. Jadi, bagaimana kondisi tubuh kita melakukan detox? Inilah bagaimana kita mengusir racun. Jadi yang harus dinilai apa di penyakit degeneratif itu? Yang nggak usah susah-susah dulu, nggak usah laboratorium. Tanya, buang air besar kita bagus atau tidak? Kalau makan 3 kali, buang air 1 kali, buang air besar 1 kali, ini masih dikatakan sehat. Harusnya tidak. Harusnya kita berpikir lagi jenis makanan apa. Karena akan berlama-lama dalam perut kita, buang air besarnya. Begitu juga air kecil kita. Karena ini mengeluarkan racun melalui urin. Bagaimana pemeriksaannya? Itu yang jadi pertanyaan lagi. Fungsi kulit mengeluarkan racun lewat keringat. Artinya adalah kita berkeringat atau tidak. Kalau kita berkeringat, berarti kita bisa mengeluarkan. Dan yang terakhir, fungsi paru-paru mengeluarkan racun dengan CO2-nya. Kalau kita CO2 kita keluar banyak, tidak ada residu, itu pun sama, akan mempengaruhi atau sangat mempengaruhi tubuh kita melalui paru-paru. Terakhir, selaput lendir, terutama mata. Selaput lendir juga sama, mengeluarkan racun melalui kotoran mata. Inilah detox normal dari tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke sini. Apakah ini normal atau tidak? Periksa semuanya atau dalami semuanya. Nah, hal yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita sakit. Sekali lagi kita sakit, termasuk di dalamnya adalah kanker. Apapun yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah obesitas. Menurunkan ini mungkin tekanan darah, menurunkan fungsi hati. Semua imunitas kita turun. Kulit jelas, penuaan dini, keriput, dan lain sebagainya. Sakit yang lain juga yang sama. Artinya, kondisi racun yang tidak keluar dari tubuh kita, maka akan resiko penyakit degeneratif. Hipertensinya, serangan stroke-nya, serangan jantungnya, gagal jantung, diabetes, penyakit autoimun. Nanti kita bahas penyakit autoimun lebih dalam. Dan juga kanker. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita menyoroti juga detox. Kita konsentrasi juga ke produk Live Talks for You. Mudah-mudahan jadi terinspirasi bersama. Proses detox memegang peranan penting terjadinya penyakit degeneratif dan kanker.
Fokus solusi bukan pada organ. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika ada orang serangan jantung, itu bukan cuma serangan jantung saja yang terjadi, karena pembuluh darah ada semua. Mungkin juga sebentar lagi stroke. Ketika stroke, mungkin juga sebentar lagi serangan jantung. Mungkin juga diabetes, mungkin juga lain. Jangan pada organ. Jangan juga pada sistem organ. Tapi fokuslah ke dalam sel. Karena apa? Karena sel ada di seluruh tubuh kita. Ketika sel kita sehat, artinya apa? Organ yang berfungsi atau sistem yang berfungsi mengeluarkan detoks terjadi dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena selnya sehat. Paru-parunya bisa mengeluarkan CO2 banyak. Kenapa? Karena sehat. Termasuk di dalamnya adalah olahraga. Ini yang terpenting. Jadi malam ini kita coba diskusikan mengenai Live Talks for You. Saya tidak akan membahas inulin, saya tidak akan membahas oligosakarida sebagai prebiotik, karena ini sudah banyak dikenal, maka ini adalah makanan enak buat flora normal dalam tubuh kita. Saya tidak akan bahas juga sklerosa sebagai pemanis katakanlah, tapi ini adalah bukan glukosa. Manisnya aja sampai 600 kali dari glukosa, tapi indeks glikeminya atau untuk meningkatkan kadar gula darahnya rendah sekali. Yuk kita bahas Psyllium husk, kemudian komponen lain yang bisa kita lihat sama-sama. Saya tidak akan banyak. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sudah melihat manfaat dari Psyllium husk seperti di sini, maka mari kita sama-sama melihat seperti apa literaturnya, seperti apa dasar ilmiahnya. Ini yang saya dapat. Bapak, Ibu sekalian, ternyata Psyllium husk menurunkan kolesterol. Jadi otomatis kalau kita melihat ke sini sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita bicarakan sebagai penyakit degeneratif. Kita atur yang lain lagi, hal yang sama. Ternyata Psyllium husk memberikan efek pengobatan terhadap diabetes. Degeneratif lagi. Yang sama, Psyllium husk ternyata berperan terhadap penurunan tekanan darah atau mempengaruhi tekanan darah, terutama sistoliknya. Ini catatan penting buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Artinya adalah tidak hanya sekedar serat, tidak hanya sekedar masuk dalam kategori serat untuk bisa tinggi serat di dalam Live Talks for You, tapi juga memang mempunyai efek langsung terhadap penyakit degeneratif. Kemudian hal yang sama, ini fiber kita bicaranya. Ternyata untuk kanker adalah musuhnya, seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika kita mengkonsumsi rutin fiber, ketika kita mengkonsumsi Live Talks secara rutin, maka risiko kanker payudara buat ibu akan jauh mengalami satu perbaikan atau mengalami satu penurunan yang luar biasa. Significantly, bisa dikatakan di sini adalah jelas significantly menurunkan risiko terjadinya kanker payudara. Jadi ibu, tadi saya katakan laki-laki itu laki-laki dengan wanita 1:4 lebih. Maka konsentrasi seorang ibu, seorang wanita pada Live Talk jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Mudah-mudahan demikian juga dengan literatur berikut yang sangat bagus. Karena apa? Karena di sini melibatkan semua penyakit jantung, kolesterol, konstipasi yang kesulitan buang air besar, tekanan darah, obesitas, menurunkan berat badan. Ini dapat semua nih dari sebuah Psyllium husk. Hanya kita berbicara Psyllium husk yang ada di dalam Live Talks for You. Bagaimana dengan Punica granatum? Bagaimana dengan buah delima? Hal yang sama kita dapatkan. Ternyata tekanan darah. Ini satu double blend placebo yang materi buat kita. Menurunkan tekanan darah. Demikian juga dengan detox, fungsi detox dari apa namanya yang ada di dalam kandungan, yang ada di dalam Live Talks for You. Ini jadi catatan penting buat kita, ya. Kemudian yang berbeda masih tetap mohon maaf saya balik lagi. Mohon maaf. Asam elagic acid ini ada di dalam Punica granatum atau di dalam pomegranate atau di dalam buah. Jadi literatur berikut
Ini kan memberikan hal yang sama. eh, Bagaimana peranan Punica granatum atau buah delima terhadap anti kanker sebagai anti kankernya. Buah apel manfaatnya Bapak Ibu pernah baca. Kita lihat lagi bagaimana peranan eh, apel atau buah apel dalam konteksnya melawan kerusakan kulit akibat UV yang jelek. Dalam hal ini adalah UV atau ultraviolet B. Ini juga hal yang sama, literatur yang berbeda terhadap kanker kolorektal di buah apel. Ini gambaran yang menarik Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara apel dan bagaimana peranannya terhadap tubuh kita. Ilustrasinya sederhana, ilustrasinya adalah melalui permukaan kulit. Ini adalah orang yang sehat. Ini sudah mulai penuaan, atau sudah mulai jelek, acak-acak di sini. Bahkan di sini tidak ada sama sekali sel yang regenerasi selnya. Tapi ketika diberikan apel, maka ini membaik. Hari ke-14, hari ke-21, hari ke-28 di permukaan kulit. Mudah sekali untuk dilihat. Apa sih yang mudah dilihat? Yang mudah dilihat adalah kerutan. Ini setelah 28 hari, kerutan ini menghilang karena bicaranya adalah apel. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang terakhir sebelum kita masuk ke lift nya. Kenapa demikian? Ternyata konsentrasi kita tidak pada organ, tidak pada sistem, tapi pada sel. Dan ketika ada sel, yang harus konsentrasi adalah inti selnya. Ketika kita bicara inti sel, maka yang kita bicarakan adalah kromosom. Ketika kita bicara kromosom, baru kita akan berbicara, oh ternyata telomer. Inilah lift telo for you. Jadi lift telo peranannya adalah di sini. Mempertahankan betul-betul telomer. Apa sih yang mesti dipertahankan telomer? Yang dipertahankan adalah panjangnya telomer. Kenapa panjang? Kenapa harus panjang? Karena telomer yang panjang atau yang normal dari lahir, dari sel yang sehat, maka dia akan bisa mempunyai kemampuan membelah. Ini untuk dirinya sendiri, bukan bicara untuk sel yang lainnya. Ketika membelah terjadi, maka mulai ada pengurangan. Ketika pembelahan berikutnya ada pengurangan lagi. Ketika pembelahan berikutnya ada pengurangan lagi. Artinya, makin membelah, telomer ini akan berkurang panjangnya. Yang menjadi catatan adalah, sekali lagi, apakah mungkin kita melakukan mempertahankan panjangnya telomer? Berarti kita harus berorientasi pada tingkat awal dari sel. Sel kita harus sehat. Kita harus punya sel yang muda. Kita harus regenerasi sel terus-menerus. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi atau pendek sekali, maka terbatas untuk pembelahan sel. Maka kita tidak punya kemampuan lagi. Atau ketika terjadi pemendekan dari telomer, maka masalah akan timbul. Seluruh masalah di otak kita terjadi penuaan sel. Dalam hal ini adalah penuaan dini seharusnya. Sehingga yang terjadi penyakit susunan saraf pusat, termasuk Alzheimer, demensia, Parkinson, dan seterusnya. Demikian juga dengan aterosklerosis, hipertensi, maka ini pun akan mengulang yang sama. Kita akan mengalami yang sama. Artinya, kita serangan jantungnya, stroke-nya akan menjadi satu permasalahan buat kita. Demikian juga dengan mata. Demikian juga dengan asma, alergi yang sangat sensitif. Demikian juga dengan sistem imun, kanker, terjadi penuaan sel, terjadi persoalan pada osteoporosis pada tulang, sendi, kerutan tadi sudah disinggung, bahkan infertilitas, gangguan hormonal, diabetes, inilah karena telomer memendek. Nah, saya ingin balik lagi ke semula, mohon maaf. Jadi tugas kita, Bapak Ibu sekalian, berarti mempertahankan sel yang sehat. Mempertahankan telomer. Untuk apa? Agar kita punya kemampuan berumur panjang. Catatannya 120 tahun atau di atas 100 seperti saudara-saudara kita orang Jepang itu bisa dicapai. Kenapa demikian? Karena selnya selalu sehat. Karena telomernya tidak memendek sedemikian cepat. Mudah-mudahan jadi terinspirasi umur panjang telomer. Umur panjang, live telo for you. Live telo, kita lihat sekarang jelas-jelas merupakan
penting atau produk, kalau saya mengatakan Live Telo for You adalah senjata pamungkas dari Living for You. Kenapa demikian? Karena berbicara mengenai telomer, berbicara mengenai sel, maka akan mempromosikan fungsi sel, mempromosikan kehidupan sel, membalikan kehidupan sel. Kandungannya satu persatu akan melakukan satu sinergi. Bersama-sama akan mendapatkan kesimpulan atau akan mendapatkan harapan yang diinginkan oleh kita semua. Silimarin yang ada dalam silibum ini didapatkan, kalau kita melihat dari sini, katakanlah, pertama detok kita baca, ada fungsi detok di sana. Kemudian yang menarik lagi adalah pasti ada unsur antioksidan. Jadi tolong jadi catatan penting kata-kata kuncinya. Detok antioksidan, detok antioksidan. Kalau dia berperan ke sana berarti kita akan mendapatkan hal yang sama. Kalau kita melakukan detok berarti sel kita akan sehat. Telomer kita tidak pendek. Bagaimana dengan antioksidan? Antioksidan adalah hal yang sama. Ini adalah antioksidan. Kenapa orang sakit? Karena adanya radikal bebas oksidatif stres. Lawannya adalah antioksidan. Sama gambarannya, Parkinsonnya, Alzheimer-nya, semua sakitnya sama seperti yang tadi didiskusikan akibat terjadinya racun yang banyak dalam tubuh kita, maka diperlukan antioksidan. Inilah perlunya Live Telo. Radikal bebas adalah oksidasi stres, menyebabkan sakit, semuanya sakit, sampai terjadi kegagalan berbagai organ dalam tubuh kita. Demikian juga dengan apapun radikal bebasnya, baik dari dalam, dari luar, maupun dari dalam. Ini sama, menyebabkan seluruh sel akan mengalami kerusakan. Maka terjadi berbagai kondisi sakit. Termasuk di dalamnya adalah perubahan dini. Kita tidak punya umur panjang. Kenapa? Karena telomernya pendek. Sekali lagi, inspirasinya adalah detox dan antioksidan. Maka kita ngelihat sekarang, bagaimana dengan silibum Mariano yang kita bicarakan sekarang, miltisol, antioksidan, hepatoprotektif, berarti mempunyai kemampuan antioksidan, mempunyai kemampuan untuk bisa mempertahankan sel hati. Sekali lagi, sel hati. Demikian juga dengan kandungan kedua, kita berbicaranya sama. Kalau kita ngelihat dari sini, sedemikian hebatnya, sedemikian istimewanya sebagai nilai ada tanda petik ya nantinya, nilai obat dari satu kandungan yang ada di dalam Live Telo, yaitu Bacopa monnieri. Kita lihat sama-sama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selain yang tertulis di sini, ini banyak sekali manfaat yang didapatkan. Indikasinya banyak sekali, untuk pengobatannya banyak sekali. Kita tidak suka menyebut satu-satu. Jadi di sini jelas ada fungsi obat. Kita tidak bisa diskusi kalau kita tidak bisa debat kalau sudah melihat literatur seperti ini. Sampaikan literaturnya. Bagaimana kandungan yang ada di Telo ini bisa meningkatkan kecepatan sistem saraf dalam berkomunikasi. Artinya ada perbaikan sel, ada perbaikan sel saraf di dalamnya. Demikian juga dengan kunyit. Kita melihat hal yang sama. Fungsinya kita, Bapak Ibu, sama nih sekarang. Alzheimer-nya, fungsi otak yang tadi kita bicarakan juga sudah melakukan sinergis antara satu kandungan dengan kandungan yang lain. Ini literatur yang berbeda, kurkumin, telomerase. Betul-betul akan bisa mengembalikan untuk apa? Untuk melawan kanker. Ini mohon maaf tertumpuk. Ini adalah bagian daripada yang mempunyai efek antioksidan, Bapak, Ibu, teman-teman saya kan mempunyai efek antioksidan. Salah satunya adalah kunyit. Salah satunya adalah kurkumin. Ini hal yang sama. Mohon maaf ini tertunda, tertumpuk. Tapi paling tidak yang diperlukan adalah ada tugas dari kurkumin, ada tugas dari kandungan yang ada di Live Telo untuk memperpanjang telomer. Selain sebagai anti kankernya. Nanti akan dijelaskan ini adalah yang tadi. Kemudian bagaimana dengan punika granatum seperti halnya yang ada di dalam Live Talks for You. Kita tidak bicara. Ginkgo biloba, saya mendapatkan satu literatur yang sama. Ginkgo biloba sebagai perlawanan terhadap penuaan.
Nah, kenapa demikian? Karena efek manfaat yang ada di dalam ginkgo itu luar biasa. Ini adalah kandungannya, total kandungan yang ada. Maka baik otak, jantung maupun semua, termasuk kondisi penuaan, itu akan dilawan oleh efek ginkgo biloba atau manfaat daripada ginkgo biloba. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Betapa dahsyatnya ginkgo biloba yang ada di dalam leaf telo for you. Kenapa demikian? Karena seluruh komponen untuk bisa menyehatkan otak kita ada di dalam ginkgo biloba atau disentuh oleh ginkgo biloba. Mudah-mudahan terinspirasi. Demikian juga dengan ekstrak akar terong dari Afrika Selatan. Hal yang sama akan mendapatkan manfaat antioksidan. Kita balik lagi ke antioksidan. Demikian juga dengan green tea, banyak sekali antioksidan. Ginseng liar atau wild ginseng, hal yang sama didapatkan. Bukan sekedar antioksidan, anti kanker, juga bisa mengaktifasi, sekali lagi, mengaktifasi, tolong dilihat, mengaktifasi sel induk dalam kulit. Kalau sel induk di dalam kulit atau stem cell di dalam yang ada di dalam kulit juga meningkat karena ada ginseng liar, berarti yang lain juga akan meningkat. Tidak mungkin hanya satu karena sifatnya adalah dikonsumsi dan sifatnya adalah sistemik. Maka stem cell pun akan berperan booster terhadap stem cell. Demikian juga dengan stroberi. Saya tidak akan baca lagi di sini karena sini ada anti kanker dan seterusnya. Kemudian respirator. Nah, ini lagi yang terakhir respirator. Membanggakan sekali. Karena apa? Karena ada di dalam leaf telo for you. Saya lihat respirator. Kalau saya bisa menyimpulkan respirator sama dengan katakanlah terlalu kasar ya, tapi paling tidak memang betul-betul akan bertindak sebagai mesenchymal stem cell terhadap tulang, terhadap kasus kehilangan osteoporosis dan seterusnya. Indikator yang bagus sekali. Kemudian resveratrol, hal yang sama terhadap mesenchymal sel yang lain. Dalam ini adalah sel agregat. Indikator yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terakhir dari saya. Maka sebetulnya solusi terbaik untuk degeneratif, stroke, hipertensi, diabetes, bahkan nanti autoimun, kemudian kanker adalah leaf telo. Adalah leaf tox for you dan leaf telo. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan. Mas Fijar, forum saya kembalikan kepada Mas Fijar, saya stop share. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada Mas Fijar. Siap, Yes. Dokter Setio, luar biasa sekali, Dok. Ini semuanya bertahan, Dok, menyimak informasi yang Dokter Setio sampaikan. Nggak ada yang ngedip satupun kayaknya, Dok. Oke, Dokter. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ada testimoni, yaitu dari Pak Tio Sanhao untuk testimoni lift talk-nya. Selamat malam, Pak Tio Sanhao. Halo, selamat malam Mas Pijar. Oke, selamat malam Pak Tio. Baik, silakan Pak Ya. Tio. Wah, di belakangnya udah ada stand sama lift talk tuh, Dok. Wah. Silakan Pak Tio. Oke, terima kasih Mas Pijar untuk kesempatan yang diberikan. Malam ini saya ingin memberikan testimoni tentang lift talk. Jadi awalnya saya hanya ingin mencoba ya, produk lift talk ini sebenarnya khasiatnya apa gitu. Jadi awal saya minum 1 bungkus, tidak ada reaksi apa-apa. Jadi tidak ingin ke belakang atau apa, saya malah tidur nyenyak karena minumnya itu malam hari. Tapi keesokan harinya ketika saya BAB itu enak sekali ya, lancar. Dan perut ini rasanya kosong begitu. Nah, kemudian setelah saya mencoba, saya bilang ke istri saya, karena istri saya punya masalah di dalam BAB ya, atau masalah sembelit. Biasanya dia bisa sampai 3-4 hari baru bisa ke belakang. Nah, dia sudah mencoba dengan minum air, buah-buahan, bahkan obat pernah dipakai juga, tetapi itu tidak membawa hasil. Tapi setelah saya suruh dia mencoba lift talk ini, malamnya dia minum, besok paginya lancar begitu ya. Nah, sampai saat ini istri saya masih minum 2 hari sekali lift talk ini, dan puji Tuhan buang air besarnya enak, lancar begitu.
Ya, Mas Pijar. Oke, siap. Thank you Pak Tio. Sebetulnya ada Ya. video dari istrinya Pak Tio, cuma belum bisa saya play karena tadi Zoom-nya sudah on. Oke, thank you Pak Tio atas waktunya. Oke, Terima kasih sekali lagi you're sudah bisa welcome. menyempatkan. Ya, Mas Pijar. Oke, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Oke, Dokter Setio masih standby ya, Dok? Saya standby. Suara saya lebih bagus atau tidak? Lebih keren, Dok. Mantep ini. Lebih keren karena saya pakai headset. Baik. Siap. Terima kasih. Aman-aman, lebih aman, Dok. Silakan. Oke, saya bantu untuk bacakan ya, Dok ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di Q&A dan sudah ada di chat. Saya dahulukan dulu yang ada di Q&A ya, Dok. Nah, di sini ada dari Ibu Lani Lim. Di Liftok ada mengandung 7 gram gula. Apakah penderita diabetes yang sudah di 170 dapat mengkonsumsi Liftok? Gitu, Dok. Saya langsung jawab ya untuk Silakan, Ibu Dok. Lani Lim. Terima kasih Mas Fijar. Tadi saya udah nyinggung sebetulnya, tapi hanya sedikit saya sepintas saya singgung bahwa gula, kalau di sini ditulisnya sebagai mengandung 7 gram gula. Gulanya ini adalah sukralosa, bukan glukosa. Sekali lagi ya, sukralosa itu berbeda dengan glukosa. Molekulnya juga beda. Sifatnya juga beda. Manisnya sukralosa itu 600 kali dibandingkan dengan gula kristal glukosa. Jadi beda. Demikian juga dengan sifat untuk meningkatkan gula darahnya. Sekali lagi, untuk meningkatkan gula darah itu disebut sebagai indeks glikemiknya. Indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan glukosa. Jadi Bu Lani, tidak ada kekhawatiran ketika mengkonsumsi Liftok for you untuk kasus dengan diabetes. Bahkan ketika kita bicarakan sekarang, penyakit degeneratif salah satunya adalah diabetes. Buat kita sekarang, kombinasikan minimal, sekali lagi minimal, karena produk dari Living for You lebih dari itu. Minimal kita manfaatkan Liftok dan Liftelo. Demikian untuk Bu Lani. Mas Fijar, saya kembalikan kepada Mas Oke, Bu Fijar. Lani Terima begitu kasih. ya, sudah terjawab. Oke, terima kasih, Dok. Kita lanjut, di sini ada dari Pak Chandra. Bagaimana penjelasan Liftok untuk penderita asam lambung atau penderita sakit mah, Dok? Nah, ini juga sama. Gimana tuh, Tadi Dok? saya hanya menyinggung. Terima kasih Mas Fijar. Tadi saya hanya menyinggung, jangan berpikir kalau ada sumbatan pembuluh darah di jantung, seolah-olah hanya ada sumbatan pembuluh darah di jantung. Itu salah. Kenapa demikian? Karena aterosklerosis itu adanya di arteri. Arteri itu tidak hanya ada di jantung, tapi juga ada di susunan saraf kita, di kepala kita. Ada juga di lutut kita, ada juga di organ reproduksi kita. Kalau laki-laki kebetulan punya penis, maka ada di penis juga. Jadi untuk balik lagi ke pertanyaan tadi, sekarang bagaimana dengan kondisi sakit mah? Mah juga sama, kemungkinan ada aterosklerosisnya. Ini harus kita pertimbangkan. Artinya, kalau orang tersebut bermasalah dengan asam lambung, penyakit mah kronis lagi sampai terjadi reflux, katakanlah asam lambung sampai bisa naik ke mulut, sampai bisa masuk ke paru-paru. Ini karena persoalan yang tidak selesai-selesai, karena menggantungkan satu permasalahan. Balik lagi untuk masalah asam lambung, penderita sakit mah, kondisikan sama bahwa organnya, bahwa sel pencernaannya, khususnya di lambung, berarti bermasalah. Maka jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya ada lift. Sebetulnya Pak Chandra sudah menyebutkan ini, penjelasan mengenai Liftok. Jawabannya adalah Liftok. Jawabannya adalah Liftelo. Ketika sudah selesai dengan bukan selesai ya, ketika sudah diawali dengan Liftok, maka lanjutkan dengan Liftelo. Untuk apa? Untuk membenahi diri lagi sel-sel sehat dalam lambung, di dalam pencernaan. Demikian jawaban untuk Pak Chandra. Mas Fijar, saya kembalikan kepada Mas Fijar. Terima siap. kasih. Begitu ya Pak Chandra ya. Jadi jawabannya adalah Liftok dan Liftelo ya, Dok? Siap. Yes. Di sini ada Ibu Dian Victory 11. Oke, untuk pasien yang mempunyai autoimun jenis apa nih, Dok? Saya nggak bisa bacanya nih, Dok. Dokter bisa Ulcerative bantu? colitis. Oh ya, di situ, Dok. Ulcerative colitis, tapi tidak ada konstipasi.
dengan Mm-mm. frekuensi terus-terusan sampai 4 kali per hari. Sekarang remisi sejak Agustus dan seterusnya. Sedangkan dengan makan sayur saja sudah lancar sekali buang air besarnya. Ini pasti berhubungan dengan itu, dengan lift tox-nya. Nah, saya makanya tadi saya mengingatkan, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk membahas khusus mengenai autoimun. Ini memang berbeda. Jadi ulceratif colitis, kondisi autoimun ini adalah sistem pertahanan tubuhnya justru melawan pencernaan, justru melawan usus besar. Sehingga dengan demikian usus besar tidak berfungsi dengan baik. Dalam hal ini akan lancar terus buang air terus-terusan. Tidak sempat hanya untuk bertugas menarik air saja agar membuat feses itu menjadi berbentuk, katakanlah tidak cair, tidak diare, itu tidak mampu. Itulah colitis ulcerativa. Nah, kondisi autoimun mohon sekali lagi menjadi perhatian buat kita sama-sama sekarang. Tidak jauh atau jangan pernah berpikir berbeda dengan penyakit lain. Kenapa demikian? Karena yang berperan adalah selnya. Seluruh sel yang masuk dalam sistem pertahanan tubuh kita ada di mana? Ada di tubuh kita juga. Di mana? Di pencernaan kita juga. Di mana? Di sumsum tulang juga. Di mana? Di sel darah kita juga, limfositnya dan seterusnya. Jadi intinya apa? Berarti perbaikan ke dalam sel. Saya setuju ada kekhawatiran, mohon maaf saya akan naikkan pertanyaan. Saya ada kekhawatiran dari Ibu, siapa tadi saya naikkan lagi, udah terlalu turun ya. Ibu Lani Ada ada di Ansur. kekhawatiran, tidak, ya, tidak perlu dengan lift tox-nya. Sementara mungkin tidak perlu. Karena dengan buah saja sudah bisa mendapatkan buang air besar yang sedemikian rupa. Tapi liftelo-nya harus sesegera mungkin disampaikan. Kenapa demikian? Karena kita berharap sel yang menunjang untuk sistem pertahanan tubuhnya itu harus membaik, tidak menyerang sistem lain dalam tubuh kita. Sekali lagi, autoimun itu adalah penyakit di mana sistem pertahanan tubuhnya menyerang sistem lain dalam tubuh kita. Untuk kasus ulceratif colitis berarti menyerang usus besar, menyerang pencernaan. Untuk di sendi berarti akan terjadi rheumatoid arthritis. Untuk dimanapun kulit, katakanlah psoriasis, itu adalah autoimun. Maka selesaikan dengan liftelo. Selesaikan dengan produk lain selain daripada lift tox yang ada di dalam Living for You. Demikian Mas Pijar, sementara pasti akan sangat terbatas jawabannya. Demikian. Oke. Saya bergeser ke chat. Sekarang ada dari Pak Siswanto. Untuk konsumen kanker payudara dan sudah selesai kemo, produk apa yang tepat, Dok? Balik lagi tadi. Jadi kalau kita sudah berbicaranya sudah kemo, mohon maaf, tidak selesai serta-merta. Atau tidak, saya udah kemo, tidak. Karena pasti ada tindakan lain. Pasti ada pemeriksaan berikutnya. Pasti ada radioterapi. Dan seterusnya. Jadi produk apa? Tidak ada bedanya antara yang sudah di kemo dengan yang tidak. Antara penyakit degeneratif dengan kanker. Maka tindakan kita sesegera mungkin lift tox. Lift tox ini yang berperan pertama. Bersihkan seluruh pencernaan kita, rapihkan seluruh tubuh kita dengan lift tox supaya sistem detoxnya keluar semua. Jangan kaget nanti negatifnya mungkin dalam pengertian adalah ada reaksi tubuh, tapi kemudian ditindaklanjuti dengan liftelo. Demikian jawabannya untuk pertanyaan Siap. tadi. Terima kasih Mas Pijar. Oke, Pak Siswanto terjawab ya, Pak. Di sini ada dari Pak Jimmy. Mau nanya, pembelahan sel di DNA, telomernya memendek. Nah, yang saya tanyakan, yang memendek itu telomer dari DNA induk atau dari DNA hasil pembelahannya, Dok? Hasil pembelahannya, konsekuensinya ada di sana. Sebetulnya, mohon maaf sekali lagi, sebetulnya bukan serta-merta memendek sedemikian rupa karena pembelahan. Tolong menjadi catatan penting. Kalau selnya sehat, maka sebetulnya, sekali lagi, sel induknya dalam hal ini adalah sel stem cell-nya, itu memberikan pasti lahir dengan sel yang sempurna. Tapi sel sempurna ini hidup. Hidup ini maka kita akan berhubungan, sekali lagi, berhubungan dengan kehidupan. Artinya ada radikal bebas, ada polusi, ada racun dari luar, ada racun dari dalam. Inilah yang mempengaruhi telomer. Inilah yang mempengaruhi pemendekannya. Karena kita hidup.
Hidup itu ada konsekuensi, positif dan negatif. Negatifnya kita akan berhadapan dengan permasalahan kesehatan. Maka ketika membelah, dia akan berkurang. Ketika membelah berikutnya pasti akan berkurang karena menghadapi kehidupan yang lebih rumit lagi, lebih serius lagi. Jadi kalau katakanlah kalau misalkan kita bayangkan, mohon maaf, ini bisa layar. Nah, ini adalah jelas katakanlah ini adalah sel induk kita paling bawah. Kemudian berubah ke atas, berubah lagi ke atas, berubah lagi ke atas. Maka di sini resikonya akan lebih tinggi lagi untuk kematian atau untuk rusak. Tapi yang di sini kecil. Itulah bayangan dari telomer. Ketika awal, bagus. Ketika yang kedua mulai memendek, memendek lagi, memendek lagi. Nah, bagaimana tugasnya kita sekarang? Selama periode hidup itu, maka kita harus sehat. Olahraganya, manajemen stresnya, secara keseluruhan harus di-manage. Demikian juga dengan makanan. Kita akan banyak sekali berhubungan dengan makanan. Saya bangga dengan Living for You karena komposisinya buah sayur, buah sayur, buah sayur. Itulah yang memberikan satu gambaran kepada kita yang harusnya kita pilih. Coba bisa dibayangkan. Sekarang coba bisa dibayangkan ya. Tolong Mas Bicar, ini guyon-guyon banget nih, guyon banget nih. Ada satu Gimana? produk, isinya itu adalah rendang, sate, burger gitu. Bisa dibayangkan. Dibandingkan dengan produknya dari Living for You. Living for You adalah isinya adalah Buah kuning sayur. satu, buah sayur. Beda. Jadi tolong pikirkan baik-baik sekarang. Ini guyon tapi harus dipikirkan dalam-dalam nih. Ada produk komposisinya luar biasa loh. Isinya apa? Sate. Isinya apa? Burger. Isinya apa? Apa namanya? Gulai. Itu kan beda, Pak. Nah, itulah musuh kita sesungguhnya. Karena kita memilihnya itu. Kita tidak memilih apel. Padahal apel itu ready to eat. Sekali lagi ya, apel itu ready to eat. Buah delima itu siap untuk dimakan loh, tidak perlu harus dibuat gulai, tidak perlu harus dibuat rendang. Tapi kita tidak memilih itu. Kita memilih yang lain yang harus dienakan, yang tadinya bau amis, nggak enak, udang, cumi, nggak enak banget. Tapi karena dibuat pakai saus tiram, pakai saus padang, mahal pun nggak dihitung itu. Mudah-mudahan terinspirasi. Sorry, jadi nyerempet. Mas Pijar silakan dilanjut. Semoga silakan. Ini langsung ada testimoni dok dari Bu Tati. Bu Tati ini setuju banget dengan dokter karena anaknya yang bermasalah dengan jerawat dan hampir full di wajah itu diberikan konsumsi Liftok malam hari dan Liftelo pagi harinya baru 3 saset. Sekarang jerawatnya sudah mengempes dok. Keren sekali. Terima kasih Bu Tati. Nah, saya ingin ngasih komentar. Ini bukan muka yang diperbaiki. Ini bukan kulit wajah yang diperbaiki. Sekali lagi ya, ini bukan kulit wajah yang diperbaiki, bukan jerawat yang diselesaikan, bukan akne vulgaris yang diselesaikan oleh Liftelo dan juga Liftok. Tapi seluruh tubuh putri atau putranya Bu Tati itu pasti jauh lebih sehat. Sekali Oh, lagi, tidak hanya wajah aja dok ya? Tidak ada cerita. Wajah itu atau kulit di sini hanya menggambarkan satu titik. Ini berhubungan, ada arterinya, ada hormonalnya, ada sistem lain, terhindar dari autoimun karena Liftelo dan juga Liftok. Mudah-mudahan itu jadi komentar yang positif buat kita. Siap. Kelanjutannya. Keren. Demikian. Mas Pijar, silakan. Lanjut, kita balik lagi ke Q&A. Nah, di sini bagaimana cara mengkonsumsi Liftok dan Liftelo dok? Apakah dikonsumsi berbarengan atau dijeda? Nah, dan dikonsumsinya sebelum atau sesudah makan? Yang paling perlu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik atau yang bagus, maka seharusnya perut kosong. Sekali lagi perut Sebelum kosong. makannya, perut kosong. Tapi sekarang kan kita bicaranya, mohon maaf ya, kita diajarkannya tuh ada makan pagi, makan siang, makan malam. Sekali lagi saya ingin paling tidak Liftok itu pada saat perut kosong, tapi perut kosongnya menjelang tidur. Bisa diterima ya, menjelang tidur. Kenapa? Karena proses detox itu terjadi ketika kita istirahat. Kita nggak sadar sama sekali. Ketika kita istirahat, detox terjadi dalam tubuh kita. Bantulah dengan Liftok. Paling tidak, jadi sebelum tidur Liftok. Kalau perlu banget, apalagi yang overweight, yang gemuk dan lain sebagainya, lakukan lagi sama setelah makan. Artinya setelah perut kosong tapi sudah makan, bukan sebelum makan. Tapi kalau untuk Liftelo, sekali lagi untuk Liftelo, biasakan sebelum makanan masuk. Kenapa demikian? Karena ketika perut kosong itu
absorpsinya atau penyerapannya maka akan jauh lebih sempurna karena dia meminta. Ingat ya, sel kita itu tidak minta rasa saus Padang, tidak minta pedas, tidak minta asin. Itu tidak ada sel kita. Sel kita tuh minta kebutuhan. Jadi ketika diberikan Liftelo pada saat perut kosong itu akan diambil sesempurna mungkin dan efek untuk mempertahankan selnya, memperbaiki telomernya, menghambat aktivitas telomerasenya itu akan jauh lebih istimewa. Demikian jawaban saya, Oh, Mas Fijar. sorry, Terima kasih. masih satu lagi, Dok. Itu dijeda atau gimana, Ya, Dok? Livestock nah dan Liftelo itu itu. yang saya katakan. Itu yang saya katakan. Kalau misalkan pagi-pagi katakanlah Hmm, sebelum sarapan maka Liftelo. Liftelo, oke. Setelah sarapan, kita perlu lagi lip tox-nya, maka kasih jeda. Perut Hmm, kosongkan dulu sebelum makan. Sekali lagi sebelum apa namanya? Kan kita punya jarak antara sarapan pagi dengan makan siang. Nah, di pertengahan itu adalah kita konsumsikan kalau perlu lip tox. Tapi yang terutama lip tox dikonsumsi sebelum tidur. Demikian Mas Fijar. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Keren sekali ya. Begitu tadi sayang sekali kita nggak bisa menyapa karena namanya itu anonimus. Oke, Oh, ini ada anonimus, dari Pak oke. Henry. Dok, Mhm. untuk Livestock, apakah BAB penyembuhannya bisa sampai tuntas nggak? Terkadang produk lain sewaktu kita minum 1, 2, 3 kali lanjut, tapi selanjutnya balik lagi susah BAB-nya, Dok. Balik lagi konsekuensinya adalah karena kita hidup. Sekali lagi. Sudah bagus nih, tapi kita hidup. Hidup ini apa? Ini yang diminta. Rasa yang diminta. Kalau kita makanannya jelek lagi, jangan tanya saya, pasti akan terjadi lagi konstipasi. Jadi harusnya sekali lagi ini adalah satu satu apa namanya ya? Satu pemahaman yang harus sama bareng-bareng. Disiplin tapi disiplinnya bareng-bareng nih. Kalau kita ingin sehat, kita ingin memperbaiki diri kita dari gangguan konstipasi, katakanlah buang air besarnya susah, bukan sekedar mengandalkan di lift tox-nya, tapi ini juga harus dirubah. Oh, ternyata jelek saya, tidak olahraga. Bagaimana mungkin pencernaan kita bisa kerja sementara tidak pernah diajak olahraga? Mohon maaf ya, sekarang kita ngeceknya nggak usah buang air besar dulu lah. Kita bicaranya buang angin aja, kentut aja. Kalau kita ada permasalahan di sana saja, baik permasalahan kentutnya banyak, tapi buang air besarnya nggak ada. Itu pun sama bermasalah. Artinya pola kita jelek banget. Kita tidak olahraga, makanan kita selalu dengan makanan yang enak, akan mempersulit. Jadi sudah konsumsi lip tox, tapi kemudian kita jelek lagi. Jangan salahkan lip tox-nya, salahkan diri kita. Maka ayo kita mulai dari silaturahmi malam ini, katakanlah kita punya komitmen. Coret apa namanya kalimat sakit, coret kalimat eh, konstipasi. Saya tidak mau ada lagi. Artinya ke depannya juga tidak ada. Maka banyak sekali usaha. Atau harus banyak usaha. Kalau tidak bisa olahraga, ya kita ngelihat tangga, lakukan tangga lah. Naik tangga kan lumayan. Ada sekian kalori yang akan keluar. Kalau itu dilakukan, maka tidak terjadi konstipasi. Tidak terjadi sembelit, tidak terjadi susah buang air besar. Jadi lift talk-nya efektif, kitanya juga jauh lebih sehat. Demikian yang bisa dijawab. Mas Fijar, saya kembalikan. Siap, siap. Thank you, Dok. Kalau dokter sih hobinya kan badminton juga, voli juga ya, Dok nih. Aduh. Oke, ini lanjut ada dari Pak Teja. Saya menderita alergi makanan. Beberapa sayur tidak bisa dikonsumsi, juga alergi protein. Tidak bisa konsumsi daging ayam dan ikan air tawar dan beberapa ikan laut. Kira-kira yang cocok untuk Pak Teja ini apa, Dok? Produknya. Sebetulnya pada prinsipnya sama. Tadi sebetulnya ada disinggung ketika ada salah satu slide, di sana ada asma, ada alergi. Ada sistem imun kita yang jelek. Nah, itu adalah konsekuensi daripada sel kita yang tidak sehat. Artinya begini maksud saya. Kenapa sih orang ini alergi? Karena sensitif banget. Orang lain tidak terjadi sesuatu dengan ada satu orang yang ini kebetulan kasusnya baru banget. Orang itu sedang menjalani training di Sanbe Pharma karena saya di departemen training. Masuk baru hari pertama, hari kedua, makanan sarapan paginya adalah nasi goreng. Dan ternyata dia alergi terhadap nasi goreng. Bisa dibayangkan alergi terhadap nasi goreng sampai harus masuk. Sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara
Polda Jabar di Bandung. Ini adalah alergi. Alergi ini harus dikikis. Sama dengan asma. Asma itu adalah bahan bakunya adalah alergi. Sensitif banget ya, dengan dingin dia sensitif, dengan debu dia sensitif. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Tetap hal yang sama. Dan kebetulan Pak siapa tadi tidak ada unsur yang akan menyebabkan, terutama proteinnya nih. Tidak ada ikan di sana. Yang ada adalah protein yang berbeda. Proteinnya adalah dari buah delima, proteinnya dari apel. Proteinnya adalah dari semua rangkaiannya ada di sana. Jadi sangat positif sekali baik produk Liftelo maupun Liftox-nya yang ada di dalam Living for You. Konsumsikan. Nah sekarang, Dok, saya agak khawatir. Silahkan. Jangan seperti kasus yang yang sama. Kalau khusus yang sensitif, maka mohon maaf sekali lagi. Tidak harus ada jarak katakanlah. Kalau orang lain bisa mengkonsumsi rutin, nah ini jangan rutin dulu di awalnya. Rasakan dulu. Seperti yang tadi cerita. Ternyata cuma 2-3 saset menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi kita coba dulu. Hari ini kita konsumsi Liftox. Apa yang terjadi? Besok tidak Liftox dulu. Konsumsi lagi Liftelo. Apa yang terjadi? Karena sensitif nih orangnya. Ketika membaik mulai dinaikkan. Saya ingin Liftelonya 2 kali. Saya ingin Liftox diteruskan setiap hari. Silakan. Nah, itulah strategi yang harus dilakukan. Tapi dari sisi produk tetap Liftox dan juga Liftelo. Demikian Mas Fijar. Terima kasih. Siap, Dok. Boleh 2 pertanyaan lagi ya, Dok ya? Silahkan, dengan senang hati saya. Saya malah pengen buru-buru ketemu teman-teman nih yang di Malang, yang di Iya nih, pengen offline nih, Dok ya. Indonesia biar pengen ngumpul nih, Dok. offline banget. Iyalah, jadi kelihatan banget emosinya akan Iya, sampai betul. banget. Siap, Dok. Nanti kita atur ya, Dok ya. Ini ada Ya, dari Bu Yula Salila Gale. Malam dokter, saya mau tanya soal keluhan asam urat yang sudah di atas angka 10. Nah ini cocoknya apa nih dok? nah, untung tadi saya tidak menyinggung. Malam dokter, saya mau tanya soal keluhan asam urat yang sudah di atas 10. Ini yang saya katakan tadi. Ibu Yula Sali, ibu atau bapak nih, saya nggak bisa jelas nih. Mohon menjadi catatan, asam urat itu atau bahan baku asam urat itu tidak hanya dari bayam, tidak hanya dari kangkung, tidak hanya dari sayuran hijau. Itu yang salah. Popeye yang setiap saat makan bayam itu tidak pernah ada berita kena asam urat sampai angkanya 10. Setuju nggak Mas Fijar? Popeye itu setiap saat makan bayam, tapi tidak terjadi. Dan ketika kita buka literaturnya, sekarang mau bicara apa nih? Bayam, ternyata bayam itu manfaatnya dahsyat. Sebagai anti diabetes, sebagai anti kanker, ada di dalamnya. Bukan semata-mata menghasilkan asam urat. Demikian juga dengan buncis yang masih hijau, kacang panjang, kangkung, manfaatnya sama. Ada anti kankernya, ada anti inflamasi, ada anti peradangan, ada analgesiknya. Jadi kita salah besar. Nah, saya ingin menggarisbawahi kenapa ini sampai bisa asam urat sampai di atas 100. Karena makannya rendang, karena makannya ikan, karena makannya telur, karena makannya ayam. Ini sumbernya adalah dari makanan, bukan buah, bukan bayam. Tolong menjadi catatan. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Stop. Stop makanan yang selama ini menjadikan saya punya asam urat 110. Stopnya yang mana, Dok? Yang tahu adalah ibu atau bapak Yula Sali Bagale. Yang tahu persis adalah ibu. Makanan apakah yang sehari-hari dikonsumsi, itulah yang menyebabkan angka 10 di asam uratnya. Itu yang harus di stop, atau itu yang dicontreng-contreng satu persatu. Diganti dengan ubi, diganti dengan buah yang disukai, diganti dengan sayuran yang disukai. Maka asam urat ini berkurang. Kecepatannya apa yang didapatkan? Kecepatan akan didapatkan ketika konsumsi Liftox. Kecepatannya apa yang didapatkan? Ketika mengkonsumsi Liftelo. Mudah-mudahan ini akan jadi jawaban. Demikian juga dengan olahraga harus dinaikkan untuk mengurangi asam uratnya. Demikian Mas Fijar, saya kembalikan. Siap dok. Oke, 1 pertanyaan lagi. Ini Pak Chandra nampaknya berulang-ulang menanyakannya. Dok, Liftelo apakah bisa untuk penderita pengapuran?
Nah, hal yang sama tadi sebetulnya udah ada. Bahwa ketika telomer memendek, maka akan terjadi gangguan pada seluruh organ, termasuk di dalamnya adalah osteoporosis, termasuk gangguan daripada pertulangan kita. Artinya, berarti lift talks maupun lift telo akan memberikan jawaban. Olahraga akan memberikan jawaban. Pola makan yang dirubah akan memberikan jawaban untuk menyelesaikan itu. Singkat jawaban saya pasti akan terinspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Demikian Mas Fijar, terima kasih banyak. Bonus boleh nggak dok? Satu pertanyaan lagi. Silakan, silakan dengan senang hati. Ini melenceng sedikit dengan produk malam ini. Mungkin karena background saya ada yang warna kuning ini dok. Nah ini ada yang nanya dok, Stames itu ke wanita apa bagus dok? Sama aja. Nah, sebetulnya ketika kita membahas Stames OU, itu sebetulnya disinggung. Jadi yang dilihat itu jangan stamesnya, jangan ngelihat seolah-olah ini adalah untuk meningkatkan stamina, birahi dan lain-lain, libido dan lain pada laki-laki. Tidak. Yang harus kita pelajari adalah kandungannya. Jadi jangan salah nanti ketika kita bicara apa nih sekarang, bicaranya tongkat ali. Memang tongkat ali ada gambarnya khusus laki-laki? Enggak. Ketika tongkat ali atau apa judulnya terserah nanti atau langsunglah Stames itu tidak tergambarkan laki-laki. Yang tergambar adalah kandungannya. Jadi pertanyaannya apakah bermanfaat? Ingat ya, kita baru membahas 3 nih sekarang. Balik lagi sekarang, kalau kita mengkombinasikan 3 produk ini, Stames, berarti Liftox, kemudian Stames for You, dan juga Liftelo. Ketika kita mengkombinasikan ini, bukan cuma persoalan wanita, ada gangguan organ reproduksi dengan libido dan seterusnya, laki-laki hal yang sama, tapi ingat ya, seluruh tubuh kita sehat. Bukan cuma organ reproduksi saja yang sehat. Yang tadi kita bicarakan lambung yang bermasalah, ingat ya 3 produk. Kalau 3 produk ini digabungkan, jadi ingat-ingat ya sekarang dia laki-laki atau perempuan gitu. Kalau dia laki-laki dan kebetulan menggabungkan dengan Stames Poyu-nya, ayo 15 hari aja. Ingat ya, konteks saya Mas Fijar, 15 hari aja lakukan. Olahraganya dirajinkan, pola makannya dirubah, kemudian konsumsi 3 produk tadi. Laporkan ke saya atau testimoni sampaikan di pertemuan berikutnya. Dahsyat nantinya. Siap, Demikian siap, Mas Fijar. siap. Terima kasih. Oke dok, keren sekali dok. Oke dokter, ya, sudah larut malam nampaknya. Dan dokter juga Siap. dari siang saya chatting kita dokter dari Bandung, dari Jakarta ya dok ya. Luar biasa Ya, sekali. tadi dari Jakarta. Oke, sebelum saya tutup dok, silakan mungkin ada closing statement. Ya, saya kembalikan Mas Fijar kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini ada 131 orang. Saya bangga sekali bisa silaturahmi dengan banyak. Yang pertama, memang orientasi kita adalah pada produk. Kita ini adalah training produk. Tapi jangan serta-merta hanya training produknya, tapi training kehidupan kita, training makanan kita, training olahraga kita, itu juga harus dilakukan. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab terhadap sehat dan tidaknya, yang bertanggung jawab terhadap sehatnya sel kita, sehatnya inti sel kita, sehatnya kromosom kita, sehatnya telomer kita, itu bukan Dokter Stio, bukan Mas Fijar, bukan Living for You, tapi Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan ketika kita punya usaha untuk merubah dari kondisi asam urat yang tinggi, dari kondisi begini, dari kondisi begitu, itu bukan serta-merta eksternal orang lain, tapi yang bersangkutan dengan yang maha penyembuh. Mungkin itu, sekali lagi saya ingin buru-buru ketemu sama teman-teman karena ingin meluapkan emosinya supaya kita bisa komunikasi lebih dekat lagi, lebih bersahabat lagi. Terima kasih Mas Fijar, terima kasih Siap. Living for You. Terima kasih banyak Dokter Stio. Terima kasih Bro and Sis yang sepakat materi malam ini yang dibawakan Dokter Stio ini luar biasa. Ketik mantap, silakan. Ketik mantap, coba saya pengen tahu. Mau lagi nggak ketemu Dokter Stio di next event? Wih, mantap semua nih. Wih, banyak sekali. Waduh. Oke dok, terima kasih sekali lagi dok. Baik Mas Fijar, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Ruby, terima kasih Pak Adi, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima Assalamualaikum kasih dok. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro and Sis semua, materi malam hari ini sudah selesai. Namun sebelum saya tutup, saya ada informasi yang sangat penting sekali untuk Bro and Sis semua, yang mana
promo Imlek akan berakhir hari ini di jam 00.00, artinya jam 12 malam. Jadi Bro and Sis yang posting di hari ini masih mendapatkan angpau 100.000 untuk sponsor 5 juta dan upgrade 4-5 juta, angpau 250.000 untuk sponsor 10 juta atau upgrade 9-15 juta, dan juga angpau senilai 500.000 untuk sponsor 15 juta atau upgrade 19-20 juta. Sorry, ini sponsor 20 juta harusnya. Oke, ada satu lagi promo yang menarik. Nah, yaitu ini dia. Promo recruiting Januari, kita masih ada waktu sampai tanggal 15 Februari. Promo Warrior juga kita diskon 50% dari Emplet, yaitu 2.500 kiri dan 2.500 kanan, sampai 15 Februari juga. Dan juga khusus para member eksklusif, kita ada promo eksklusif club, yaitu cukup sponsor 1 eksklusif dan 1 high, Bro and Sis mendapatkan tiket ke Bali. Ingat Bro and Sis, promo ini terbatas hanya untuk 25 peraih tercepat. Jadi cepat ambil promonya, jangan sampai kehabisan ya. Oke. Training produk malam hari ini sudah selesai. Saya Fijar Reksa, saya izin pamit, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Setio, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fijar, terima kasih semuanya.